Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah drama rumah tangga horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, tentunya bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oh iya, Kang Restu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pagi itu Mendari menerobos celah-celah jendela rumah sederhana milik Pak Jali. Rumah itu berdiri kokoh meskipun tampak sederhana, yang dikelilingi oleh tanaman hijau yang rimbun di halamannya. Suara burung-burung berkicau seakan menyambut kehangatan pagi itu, memberikan suasana damai pada keluarga kecil tersebut dari Pak Jali. Di dapur saat itu Bu Risma tengah sibuk memasak nasi goreng. Aroma bawang putih dan kecap yang manis segera memenuhi rumah itu. Sambil mengaduk wajan, ia bersenandung lagu lama yang sering ia dengar di masa mudanya. Duh, enaknya masakan ibu. Udah dari luar sudah tercium aromanya, Bu. Seru Risa, anak perempuan mereka yang baru saja bangun tidur. Ia muncul dari kamar dengan rambut yang masih acak-acakan, tapi senyumannya cerah seperti biasanya. Risa, ayo cuci muka dulu sana. Nanti sarapannya dingin kalau kamu kelamaan, jawab Bu Risma sambil tersenyum. Ia pun memandang putrinya dengan penuh rasa cinta. Pak Jali yang saat itu tengah membaca koran di ruang tamu. Dia tersenyum mendengar obrolan ibu dan anak itu. Ia pun lalu melipat koran dan berjalan menuju meja makan. Wah, pagi-pagi sudah disuguhin masakan enak nih. Terima kasih ya, Bu. Iya, Pak. Masih panas nih. Langsung saja dimakan. Risa sudah selesai cuci mukanya, Pak. Risa yang sudah selesai bersih-bersih, dia pun duduk di meja makan bersama kedua orang tuanya. Mereka mulai menyantap sarapan sambil berbincang dengan ringan. Pak, besok Risa mau ke kampus lebih awal. Ada proyek kelompok yang harus dikerjakan, Pak, ujar Risa sambil menyuap nasi goreng ke mulutnya. Bagus itu, Nak. Kamu rajin-rajin belajar ya, biar nanti kalau sudah lulus bisa bantu-bantu orang tua, kata Pak Jali sambil mengusap kepala anak semata wayangnya. Risa pun tersenyum dengan lebar. Pasti, Pak. Risa bakal buat bapak sama ibu bangga. Bu Risma pun tersenyum mendengar obrolan itu, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya terdiam sejenak. Ia memandang wajah ceria anaknya dan suaminya yang penuh kasih. Namun di balik senyuman itu hatinya diliputi kegelisahan yang tak ia pahami. Singkat cerita, setelah sarapan selesai, Pak Jali pun pamit untuk berangkat bekerja. Dia bekerja sebagai buruh pabrik. Hari-hari Pak Jali selalu dipenuhi dengan kerja keras, namun ia tak pernah mengeluh. Bagi Pak Jali, melihat senyuman istri dan anaknya adalah kekuatan terbesar dalam hidupnya. Jaga diri baik-baik ya, Bu. Risa juga. Jangan lupa kunci pintu kalau ibu pergi belanja, pesan Pak Jali sebelum berangkat. Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, jawab Bu Risma dengan senyum lembut. Risa juga melambai ceria. Setelah Pak Jali pergi, suasana rumah pun kembali tenang. Risa masuk ke kamarnya untuk mempersiapkan diri ke kampus. Sementara Bu Risma pun duduk di ruang tamu, tangannya memegang cangkir teh yang hangat, tapi pikirannya melayang jauh. Ada apa, Bu? Kok kelihatannya murung? Tanya Risa yang tiba-tiba muncul dari belakang, membuat Bu Risma pun sedikit tersentak dan juga kaget. Gak apa-apa, Nak. Ibu cuma kepikiran. Tadi harga bahan pokok makin naik. Ibu jadi bingung mau ngatur keuangan gimana, jawab Bu Risma sambil tersenyum tipis. Dia pun berusaha menutupi kegelisahannya yang sebenarnya. Risa pun duduk di samping ibunya, menggenggam tangan Bu Risma dengan lembut. Ibu gak usah khawatir. Nanti kalau Risa udah kerja, kita pasti bisa hidup lebih enak lagi, Bu.
Lagi pula, kita kan selalu bisa hadapi semua bersama-sama. Bu Risma pun menatap putrinya dan mengangguk dengan pelan. Ada kekuatan dalam kata-kata Risa yang membuat hatinya sedikit tenang. Iya nak, kamu benar. Kita harus tetap semangat. Hari itu pun setelah Risa berangkat ke kampus, Bu Risma menjalani hari seperti biasanya. Ia berbelanja ke pasar, menyiapkan makan malam, dan juga mengurus rumah. Namun setiap kali ia sendirian, perasaan aneh itu kembali menghantui pikirannya. Ada sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang ia tak bisa jelaskan, sesuatu yang membuatnya merasa rumah mereka yang dulu terasa begitu hangat dan penuh cinta, kini semakin menyimpan rahasia yang sangat kelam. Singkat cerita, malam pun tiba, dan keluarga kecil itu kembali berkumpul di meja makan. Pak Jali tampak lelah setelah seharian bekerja, namun senyum tetap menghiasi wajahnya itu. Wah, masakan ibu selalu jadi obat capek nih, katanya sambil menyuap makanan ke mulutnya. Risa juga bergabung dengan ceria menceritakan aktivitasnya di kampus. Mereka tertawa bersama, bercanda dan berbicara tentang rencana masa depan. Besok Sabtu kita piknik yuk pak. Udah lama nih gak pergi bareng, usul Risa dengan antusias. Pak Jali pun mengangguk setuju. Boleh nak, kita ke taman kota saja ya, yang dekat, tapi banyak kok tempat foto-foto, pasti seru. Bu Risma pun ikut tersenyum, meski ada bayangan hitam di sudut pikirannya. Pikiran itu terus menghantui seperti ada sesuatu yang mengintai di balik kebahagiaan mereka. Namun ia tak ingin merusak suasananya. Iya, ibu setuju. Besok kita piknik, sekalian bawa bekal dari rumah biar hemat ya. Iya bu, nanti Risa bantu ya siapin bekalnya ya bu. Risa pun tampak semangat. Malam itu setelah makan malam selesai, mereka pun duduk bersama di ruang keluarga. Risa saat itu menonton televisi, sementara Pak Jali dan Bu Risma pun duduk berdampingan, menikmati kehangatan kebersamaan keluarga mereka. Namun ketika malam semakin larut dan Risa pun sudah tertidur di kamarnya, Bu Risma kembali merasakan kegelisahan itu. Saat ia berbaring di samping suaminya, ia mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan dari dalam dinding rumah mereka. Ia pun mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya perasaannya saja. Tapi suara itu pun semakin lama semakin jelas, seakan-akan ada sesuatu atau seorang yang ingin berbicara dengannya. Ibu, kamu kenapa? Tanya Pak Jali yang tiba-tiba terbangun melihat istrinya gelisah di ranjang. Enggak pak, ibu cuma susah tidur saja, jawab Bu Risma dengan suara pelan. Pak Jali pun menghela nafas dan merangkul istrinya. Sudah, jangan dipikirin macam-macam, tidur saja ya. Besok kita kan mau piknik. Bu Risma lalu mengangguk, meski perasaan aneh itu belum hilang sepenuhnya. Ia memejamkan mata berusaha keras untuk tidur, tapi suara bisikan itu pun terus bergaung di telinganya. Malam itu ia merasakan sesuatu yang berbeda di rumah mereka, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, sesuatu yang membuatnya takut akan apa yang akan terjadi pada keluarga kecil mereka. Dan dalam keheningan malam itu, Bu Risma sadar bahwa kebahagiaan yang selama ini mereka rasakan mungkin tidak akan bertahan lama. Ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang siap untuk merusak kebahagiaan mereka, tapi ia belum tahu apa dan itu siapa. Singkat cerita, pada keesokan paginya, matahari pun kembali terbit, tetapi suasana di rumah Pak Jali tidak secerah biasanya. Bu Risma duduk di dapur, memandangi secangkir teh yang sudah dingin di hadapannya. Pikirannya terus dipenuhi oleh kekhawatiran yang tak kunjung pergi. Meskipun ia berusaha tersenyum setiap pagi, beban hidup yang semakin berat pun mulai merongrong hatinya. Pak Jali yang baru saja pulang dari sholat subuh di masjid, saat itu melihat istrinya duduk termangu di meja dapur. Ia mendekat menyentuh bau Bu Risma dengan lembut. Bu, kamu kenapa? Dari tadi kok melamun saja? Ada yang lagi dipikirin? Tanyanya dengan nada penuh perhatian. Bu Risma pun terkejut lalu segera menghapus air mata yang hampir jatuh dari sudut matanya. Ia tersenyum, meskipun senyum itu terasa dipaksakan. Enggak pak, ibu cuma lagi mikirin rencana piknik kita nanti. Mau masak apa ya pak yang enak dan gak mahal? Pak Jali pun tertawa kecil.
berusaha meredakan kekhawatiran yang ia lihat di mata istrinya. Udah, gak usah dipikirin terlalu berat. Apa aja yang ibu masak pasti enak kok. Yang penting kan kita bisa ngabisin waktu bareng-bareng. Itu yang paling penting, Bu. Namun meskipun Pak Jali berkata demikian, di dalam hatinya ia berpikir, ia tahu bahwa Bu Risma sedang tidak baik-baik saja. Ia pun memutuskan untuk tidak menekan istrinya lebih jauh dan mencoba mengalihkan pembicaraannya. Sementara saat itu Risa pun datang dari kamarnya dengan semangat yang sama seperti biasanya. Pagi, Pak. Bu, udah siap buat piknik nih, katanya ceria sambil menyiapkan bekal dan minuman yang sudah disiapkan semalam. Semangat sekali anak ibu ini, ucap Bu Risma sambil tersenyum dengan lembut. Dia pun berusaha menyembunyikan perasaannya. Udah, siap-siap saja ya, kita berangkat habis sarapan. Risa pun mengangguk dan segera memulai aktivitas pagi. Sementara Bu Risma dan Pak Jali pun melanjutkan sarapan dalam keheningan yang mulai terasa berat. Singkat cerita, setelah piknik yang menyenangkan bersama keluarga, mereka pun kembali ke rumah dengan hati yang sedikit lebih ringan. Namun masalah ekonomi yang menghantui keluarga ini tetap menjadi bayang-bayang tak bisa diabaikan. Bu Risma pun merasa semakin tertekan dengan kondisi keuangan mereka. Malam itu ketika Risa sudah tertidur, Bu Risma pun duduk di ruang tamu bersama Pak Jali suaminya. Mereka berdua tampak lelah. Namun Bu Risma merasa perlu untuk mengungkapkan apa yang selama ini ia pendam. Pak, ibu mau ngomong sesuatu, Pak, kata Bu Risma. Suaranya pun terdengar lebih serius dari biasanya. Pak Jali pun menoleh ke arah istrinya. Ia sudah menduga bahwa pembicaraan ini akan datang cepat atau lambat. Apa, Bu? Ada yang mau kamu sampaikan? Bu Risma pun menarik nafas panjang sebelum berbicara. Gini, Pak, aku bingung. Gaji Bapak sebagai buruh pabrik sudah pas-pasan, sementara kebutuhan kita terus meningkat, Pak. Setiap bulan rasanya uang selalu kurang. Belum lagi biaya kuliah Risa yang sebentar lagi harus kita pikirkan. Ibu takut, Pak. Pak Jali pun terdiam sejenak. Dia lalu memandangi wajah istrinya yang tampak lelah. Bapak ngerti, Bu. Bapak juga sering kepikiran soal itu. Tapi kita harus kuat. Bapak yakin kalau kita bersabar dan juga terus berusaha, pasti ada jalan keluarnya. Tapi sampai kapan kita harus begini terus, Pak? Setiap bulan kita selalu harus mengencangkan ikat pinggang. Kadang-kadang ibu juga sampai gak berani beli daging loh, Pak, buat masak, karena takut keuangan kita semakin seret. Ibu tahu Bapak sudah bekerja keras, tapi ibu takut kalau nanti keadaan kita semakin sulit, Pak. Pak Jali pun menghela nafas panjang. Ia mengerti perasaan istrinya. Di dalam hati ia juga merasakan tekanan yang sama. Setiap hari bekerja di pabrik dengan upah yang tidak seberapa membuatnya merasa tidak cukup sebagai kepala keluarga. Namun ia juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Ibu, aku tahu ini berat, tapi kita harus tetap optimis, Bu. Bapak juga sudah mencoba cari pekerjaan sampingan. Mungkin dengan kerja lebih keras lagi, kita bisa dapat tambahan penghasilan, Bu. Tapi Bapak juga butuh kamu untuk tetap kuat. Kita nggak bisa menyerah sekarang, Bu. Bu Risma menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ibu cuma nggak mau lihat keluarga kita jatuh, Pak. Risa masih butuh kita. Dan ibu takut kalau suatu hari nanti kita nggak bisa memberikan yang terbaik buat dia, Pak. Pak Jali pun merangkul istrinya, membiarkan Bu Risma menangis di bahunya. Tidak akan ada yang jatuh, Bu. Kita akan terus berjuang. Demi Risa, demi kita. Selama kita bersama, Bapak yakin, Bu, kita bisa hadapi semuanya. Setelah beberapa saat kemudian, Bu Risma pun mengangkat wajahnya dan menghapus air matanya. Ia tersenyum meski matanya masih basah. Iya, Pak, kamu benar. Kita harus tetap semangat apapun yang terjadi. Namun di dalam hati Bu Risma ada perasaan takut yang tak bisa ia hilangkan. Ia tahu suaminya berusaha keras, tapi apakah itu cukup?
Apakah mereka bisa terus bertahan dengan kondisi seperti ini? Dan apa yang akan terjadi jika masalah keuangan ini semakin memburuk? Singkat cerita, hari demi hari pun telah berlalu, dan masalah ekonomi pun keluarga Pak Jali semakin terasa berat. Biaya hidup terus meningkat sementara penghasilan Pak Jali tak pernah berubah. Bu Risma mulai merasa putus asa, terutama ketika melihat kebutuhan Risa yang semakin banyak, mulai dari biaya kuliah hingga kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal. Singkat cerita, pada suatu hari, ketika saat itu Bu Risma sedang duduk di teras rumah, saat itu ada seorang tetangga bernama Bu Siti datang menghampirinya. Bu Siti ini dikenal sebagai tetangga yang ramah dan suka berbagi cerita. Namun kali ini kedatangannya membawa sesuatu yang berbeda. "Assalamualaikum Risma," sapa Bu Siti dengan senyuman. "Waalaikumsalam Siti. Ada apa nih? Pagi-pagi kok sudah datang ke rumah?" jawab Bu Risma dengan ramah, meskipun hatinya sedang tidak tenang. Bu Siti pun duduk di sebelah Bu Risma dan mulai berbicara dengan nada yang serius. "Risma, aku dengar dari beberapa tetangga kamu lagi kesulitan uang ya?" Bu Risma pun terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia mencoba tersenyum meskipun hatinya merasa tersinggung. "Ah, enggak juga kok Siti. Memang lagi banyak pengeluaran aja akhir-akhir ini." Bu Siti pun mengangguk, tetapi tatapan matanya seakan menembus dinding pertahanan Bu Risma. "Aku ngerti Risma, semua orang pasti pernah ngalamin masa-masa sulit. Tapi kalau kamu butuh bantuan, jangan sungkan bilang ya. Aku juga punya beberapa kenalan yang mungkin bisa bantu. Tapi ya, ada harga yang harus dibayar." Kalimat terakhir Bu Siti pun terdengar seperti bisikan halus yang membuat Bu Risma merinding. "Maksudmu apa Siti?" tanyanya dengan pelan. Bu Siti pun tersenyum dengan tipis. "Ah, enggak kok. Cuma kalau kamu tertarik, nanti kita bisa berbicara lebih lanjut. Mungkin ada jalan lain untuk memperbaiki kondisi keuanganmu. Tapi ingat Risma, semua pilihan ada konsekuensinya." Bu Risma pun merasa ada sesuatu yang janggal dalam kata-kata Bu Siti. Namun di sisi lain, perasaan putus asa yang mulai merasuki hatinya membuatnya ingin mendengar lebih banyak. "Aku gak tahu Siti, tapi kalau memang ada jalan yang bisa bantu keluargaku, mungkin aku tertarik." Bu Siti pun mengangguk sambil tersenyum penuh arti. "Baiklah Risma, nanti kalau kamu sudah siap, kita bisa bicara lebih jauh. Ingat, keputusan ada di tanganmu." Setelah Bu Siti pergi, Bu Risma pun kembali duduk di teras. Pikirannya penuh dengan keraguan apakah ia harus mengambil jalan yang ditawarkan oleh Bu Siti, atau tetap berpegang pada prinsipnya dan mencari cara lain untuk mengatasi masalah keuangan keluarganya. Namun satu hal yang pasti, kehidupan sederhana keluarga Pak Jali tampaknya akan segera berubah. Dan Bu Risma tak tahu apakah perubahan itu akan membawa kebahagiaan atau justru malapetaka. Setelah percakapan aneh dengan Bu Siti, Bu Risma pun merasa pikirannya semakin kacau. Di dalam rumah yang sederhana itu, ia duduk termenung di ruang tamu, berusaha memikirkan segala kemungkinan yang ada. Tawaran Bu Siti masih terngiang-ngiang di kepalanya, seperti bisikan yang tak bisa diabaikan. Namun di sisi lain, nuraninya pun memberontak. Tiba-tiba pintu depan pun terbuka dengan perlahan, dan Pak Jali pun masuk dengan langkah lelah setelah pulang bekerja. Wajahnya tampak lebih letih dari biasanya, dan ia pun segera melemparkan diri di atas kursi kayu di sudut ruangan itu. "Bu, kamu belum tidur?" tanyanya dengan suara serak sambil mengusap wajahnya yang kusam. "Belum Pak, Ibu lagi mikir, banyak sekali halnya." Pak Jali pun mengangkat alisnya. "Apa yang kamu pikirkan Bu? Cerita saja sama aku. Kita kan selalu bisa cari jalan keluar bareng-bareng." Bu Risma terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Ia tahu bahwa percakapan ini akan berat, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menahan beban ini sendirian. "Pak, hari ini Bu Siti datang ke rumah," katanya dengan hati-hati. Pak Jali pun menoleh matanya menunjukkan ketertarikan. "Oh ya? Ada apa dia datang Bu?" Dia menawarkan sesuatu Pak. Tawaran yang bisa bantu kita keluar dari kesulitan."
kesulitan keuangan ini, Pak. Jawab Bu Risma sambil menundukkan kepalanya. Pak Jali mengernyit dan bingung. Tawaran? Tawaran apa, Bu? Dengan suara gemetar Bu Risma pun menjelaskan tawaran yang disampaikan Bu Siti. Bu Siti menyarankan agar Risa dijodohkan dengan Nizam, anak dari Pak Baron, yaitu juragan sapi yang terkenal kaya raya di kampung mereka. Namun Nizam juga dikenal sebagai pria yang suka main perempuan, dan reputasinya sering menjadi bahan bisik-bisik di antara semua warga. Jadi itulah tawaran yang dibicarakan oleh Bu Siti beberapa hari lalu setelah pertemuannya dengan Bu Risma. Setelah ucapan itu, Pak Jali pun mendengarkan dengan seksama. Dan seiring dengan penjelasan istrinya, wajahnya pun perlahan berubah. Ketika Bu Risma selesai berbicara, ia pun terdiam lama, seolah dia sedang mencerna setiap kata yang baru saja didengarnya. Apa kamu serius, Bu? Kamu mau kita jodohkan Risa dengan Nizam? Tanyanya, akhirnya suaranya pun dipenuhi ketidakpercayaan. Bu Risma pun lalu menggigit bibirnya. Ibu tidak tahu, Pak. Ibu juga bingung. Tapi Bapak tahu sendiri kan, keadaan kita sekarang rasanya semakin sulit, Pak. Gaji Bapak saja nggak cukup. Dan sebentar lagi Risa juga butuh biaya kuliah yang besar. Kalau kita terima tawaran ini, mungkin semua masalah kita bisa selesai, Pak. Pak Jali pun menggelengkan kepala perlahan, tatapannya juga kosong. Tapi Bu, kita kan gak bisa begitu saja ngerelain anak kita nikah sama pria yang gak jelas masa depannya, Bu. Nizam itu terkenal buruk loh, Bu. Dia juga sering gonta-ganti pacar, gak pernah serius. Apa kita mengorbanin masa depan Risa buat uang? Mendengar jawaban itu, Bu Risma pun terdiam, air mata pun mulai menggenang di sudut matanya. Aku juga gak mau, Pak. Tapi ibu takut. Ibu takut kalau kita gak punya pilihan lain. Ibu cuma pengen Risa bahagia, Pak. Aku pengen dia punya masa depan yang lebih baik. Pak Jali pun bangkit dari kursinya. Dia berjalan mondar-mandir di ruangan yang sempit itu. Ia merasakan kebingungan yang sama seperti istrinya. Di satu sisi ia ingin mempertahankan prinsip dan melindungi anaknya dari pernikahan yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Namun di sisi lain, kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak membuatnya merasa tak berdaya. Kalau gitu, kita harus ngomong sama Risa, Bu. Kita gak bisa ambil keputusan ini sendiri. Ini hidup dia, masa depannya. Kita harus dengar apa yang dia mau, Bu, kata Pak Jali akhirnya. Bu Risma pun mengangguk dengan pelan. Iya, Pak, kamu benar. Besok pagi kita bicara sama Risa ya, Pak. Setelah malam yang tegang itu, singkat cerita pada keesokan paginya suasana di meja sarapan pun terasa canggung. Risa yang biasanya ceria dan banyak bicara, dia merasakan ketegangan antara kedua orang tuanya. Ia juga berusaha mengabaikannya dan menikmati sarapannya. Tetapi pandangan Pak Jali dan Bu Risma yang terus saling bertukar isyarat membuatnya semakin penasaran. Ada apa sih, Pak? Bu, kok kalian kelihatan tegang gitu? Tanya Risa akhirnya pun memecah keheningan. Bu Risma dan Pak Jali pun saling memandang sebelum akhirnya Pak Jali yang mulai berbicara. Risa, ada sesuatu yang ingin Bapak bicarakan sama kamu. Ini penting, Risa, kata Pak Jali dengan nada yang serius. Risa pun meletakkan sendoknya. Dia merasa bahwa percakapan ini bukanlah hal biasa. Ada apa, Pak? Jangan bikin Risa takut gini. Pak Jali pun mengambil nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Kemarin ibu kamu ketemu sama Bu Siti. Dia nyampein tawaran dari Pak Baron, juragan sapi di kampung ini. Dia bilang dia mau jodohin kamu sama anaknya, Nizam. Risa pun terdiam mendengar itu. Mulutnya sedikit terbuka seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Jodohin sama Nizam yang suka terkenal mainin cewek itu. Bu Risma pun meremas tangannya sendiri di bawah meja, sementara Pak Jali pun mengangguk. Iya, Risa, kita tahu reputasinya gak baik, tapi keluarganya juga kan kaya raya.
Kalau kamu nikah sama dia, mungkin kita bisa keluar dari kesulitan keuangan ini. Tapi bapak dan ibu gak akan paksa kamu kok. Kita cuma pengen dengar pendapat dari kamu, nak. Risa pun memandang kedua orang tuanya dengan tatapan bingung. Tapi kenapa bapak dan ibu tiba-tiba ngomongin ini? Kita kan gak pernah kepikiran soal jodoh-jodohan kayak gini, Pak. Bu Risma pun akhirnya angkat bicara. Suaranya pun penuh emosi. Risa, ibu juga gak pernah kepikiran ini, nak. Tapi kamu tahu kan, keadaan kita sekarang, gaji bapak pas-pasan, dan kita juga gak punya tabungan yang cukup buat biaya kuliah kamu nanti, nak. Ibu cuma pengen yang terbaik buat kamu. Risa pun terdiam lagi. Dia berusaha mencerna semuanya. Tawaran ini terasa seperti mimpi buruk yang tiba-tiba datang menghancurkan kebahagiaan kecil yang selama ini ia rasakan. Ia tahu bahwa orang tuanya dalam keadaan sulit, tetapi menikah dengan Nizam, pria yang dikenal sebagai playboy kampung itu, pikirannya pun berputar-putar mencari jawaban. Aku gak tahu, Bu. Pak, ini terlalu cepat. Aku gak pernah kepikiran buat nikah, apalagi sama orang kayak Nizam. Aku cuma pengen fokus kuliah dan ngebantu bapak sama ibu, kata Risa dengan pelan. Suaranya pun mulai gemetar. Pak Jali pun mengangguk dengan mengerti. Bapak ngerti, Risa. Kita gak akan paksa kamu buat ambil keputusan sekarang. Kita cuma pengen tahu situasi kamu. Apapun keputusan kamu, kita akan dukung. Bu Risma pun meremas tangan Risa dengan lembut. Dia berusaha memberikan kekuatan. Iya, nak. Ini cuma pilihan, bukan kewajiban. Ibu cuma mau kamu bahagia, nak. Itu saja. Risa pun terdiam lagi. Tatapannya terpaku pada meja di depannya. Ia merasa terjebak di antara harapan dan juga kenyataan, di antara keinginan untuk membantu keluarganya dan ketakutan akan masa depan yang suram jika ia menerima tawaran ini. Singkat cerita, hari-hari berikutnya pun suasana di rumah semakin tegang. Meskipun Pak Jali dan Bu Risma berusaha bersikap biasa, Risa bisa merasakan beban yang mereka rasakan. Ia pun mulai berpikir lebih dalam tentang tawaran yang mengubah hidupnya itu. Tepatnya pada suatu malam saat Risa sedang duduk di kamarnya, ia merenung, tiba-tiba ponselnya pun berbunyi. Ada sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Risa, ini Nizam. Aku dengar kamu lagi dipertimbangkan buat jadi calon istri aku. Kita bisa ketemu. Pesan singkat itu pun membuat Risa merasakan campuran emosi. Ia tidak pernah bertemu Nizam secara langsung, apalagi berbicara dengannya. Namun rasa penasaran dan tekanan dari situasi ini membuatnya akhirnya memutuskan untuk membalas pesan itu. Kapan? Dan di mana? Nizam pun langsung membalas. Besok sore ya, di kafe depan alun-alun. Kita ngobrol di sana. Risa pun menghela nafas panjang sebelum menghentikan jawabannya. Baiklah, sampai ketemu. Setelah mengirim pesan itu, Risa pun merasa jantungnya berdegup dengan kencang. Pertemuan dengan Nizam ini mungkin akan menentukan masa depannya. Dan ia tidak tahu apakah ini awal dari sesuatu yang baik atau justru awal dari bencana besar yang pasti bisa mengubah hidup Risa. Singkat cerita, pada sore harinya, Risa pun duduk di sudut kafe dengan perasaan campur aduk. Ia memainkan cangkir kopinya dengan gugup sambil menunggu kehadiran Nizam. Kafe itu pun cukup ramai, tetapi seolah-olah suara orang-orang di sekitarnya terdengar sayup-sayup di telinganya. Pikiran Risa pun terus berputar, mencoba menenangkan diri dari ketegangan yang merayap di dadanya. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan Nizam, pria yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita orang. Pintu kafe pun terbuka, dan sosok seorang pria tinggi dengan wajah tampan dan melangkah masuk. Pakaiannya kasual namun rapi, seolah menunjukkan bahwa ia memang seorang yang terbiasa tampil baik di depan orang lain. Wajahnya pun dipenuhi senyum percaya diri saat matanya menangkap sosok Risa yang duduk sendirian di pojok ruangan. Risa pun mengangkat pandangannya dan langsung mengenali pria itu dari fotonya yang pernah dilihatnya. Jantungnya berdebar lebih cepat ketika Nizam mendekat ke mejanya. Ia pun berdiri. Dia pun sedikit kikuk ketika Nizam sampai di hadapannya.
"Hai Risa," sapanya dengan suara rendah namun ramah. "Nizam." Risa pun mencoba tersenyum, meskipun kegugupannya tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. "Hai Nizam, silakan duduk." Nizam pun duduk di kursi di depannya. Dia menatap Risa dengan mata yang tajam namun lembut. Ia bisa merasakan kecangguhan di antara mereka, tetapi ia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Baginya ini bukanlah hal yang baru. "Maaf ya, aku datang sedikit terlambat. Tadi ada sedikit urusan yang harus diselesaikan," kata Nizam dengan senyum yang santai. Risa pun menggelengkan kepala. "Iya, gak apa-apa kok. Aku juga baru datang." Keduanya lalu terdiam sejenak mencari topik yang tepat untuk memulai percakapan. Risa berusaha untuk tetap tenang meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit tertekan. Ia tidak tahu bagaimana caranya bersikap di depan pria seperti Nizam. Apalagi ini adalah pertemuan pertamanya dengan seseorang yang mungkin akan menjadi calon suaminya. Ia belum pernah pacaran sebelumnya, jadi perasaan ini benar-benar baru baginya. Nizam melihat kegugupan Risa. Dia pun tersenyum simpul. Ia tahu persis bagaimana cara mengatasi situasi seperti ini. "Risa, kamu kelihatan tegang. Santai aja. Kita di sini cuma ngobrol kok. Gak ada yang perlu diresahkan." Risa pun tersenyum kaku. Iya, maaf ya. Aku memang agak gugup ini. Ini juga pertama kalinya aku ketemu. Jadi..." Nizam pun tertawa kecil. Suaranya terdengar menyenangkan di telinga Risa. "Iya, wajar kok. Pertama kali ketemu pasti ada rasa canggung. Tapi aku yakin kita bisa ngobrol dengan santai." Mereka pun mulai berbicara. Awalnya dengan topik-topik umum seperti pekerjaan dan juga kesibukan masing-masing. Risa merasa sedikit lebih nyaman seiring berjalannya waktu. Nizam ternyata pandai membuat suasana menjadi lebih ringan dan juga hangat. Cara bicaranya halus dengan sentuhan humor yang membuat Risa tertawa kecil beberapa kali. Ia pun mulai berpikir mungkin Nizam tidak seburuk yang ia bayangkan. "Jadi Risa, kamu suka ngapain kalau waktu luang?" tanya Nizam dengan tatapan penuh perhatian. Risa pun berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku suka membaca. Kadang juga nonton film atau drama. Tapi sekarang sih fokus bantuin ibu di rumah. Jadi gak banyak waktu buat hobi." Nizam pun mengangguk. "Wah, hebat ya kamu. Bisa ngatur waktu antara bantu keluarga dan hobi. Aku sendiri kadang merasa waktu luangku habis begitu saja tanpa hasil yang jelas," katanya sambil tersenyum. Risa pun tertawa kecil mendengar itu. "Mungkin kamu sibuk ya?" Nizam mengangguk lagi. Kali ini dengan nada lebih serius. "Iya, bisa dibilang begitu. Tapi kadang aku berpikir sibuknya aku ini lebih ke ngejar materi aja sih. Kadang lupa untuk ngejaga hubungan dengan orang-orang terdekat." Kata-kata Nizam pun membuat Risa tertegun. Pria di depannya ini memang punya reputasi buruk di kampung. Tetapi cara bicaranya terasa tulus, seolah ada sisi lain dari dirinya yang tidak pernah diketahui oleh orang banyak. Risa pun mulai merasa bahwa mungkin semua gosip yang beredar tentang Nizam tidak sepenuhnya benar. Ia pun mulai melihat sisi lain dari pria itu yang membuatnya merasa lebih nyaman. Semua orang pasti punya sisi baik dan buruk kan? Risa pun mencoba menghibur. Nizam pun hanya tersenyum. "Benar. Dan aku harap kamu bisa lihat sisi baik dari aku, Risa. Aku gak seburuk yang orang-orang bilang kok." Risa pun menatap Nizam dengan pandangan yang lebih lembut. Mungkin Nizam hanya salah paham. Mungkin dia hanya terjebak dalam citra yang tidak adil. Ia tidak tahu pasti, tapi satu hal yang ia rasakan adalah kenyamanan. Nizam dengan semua pesonanya berhasil membuat Risa merasa diterima. Namun di balik senyuman ramahnya itu dan juga kata-kata manis itu, Nizam menyembunyikan niat aslinya. Di dalam hatinya ia tahu bahwa pertemuan ini hanyalah bagian dari permainannya saja. Ia terbiasa mendapatkan apa yang ia mau, dan Risa adalah tantangan baru baginya. Ia berpura-pura menjadi pria baik yang tulus, tetapi di balik topeng itu, Nizam masihlah pria yang sama, yang suka mempermainkan wanita. Singkat cerita, setelah beberapa jam berbicara, akhirnya Nizam pun mengantarkan Risa pulang. Di depan rumahnya mereka pun berhenti sejenak. Nizam tersenyum sambil memandangi Risa.
Aku senang bisa kenal lebih dekat sama kamu, Risa. Aku harap ini bukan pertemuan kita yang terakhir, ucapnya dengan nada yang lembut. Risa pun tersenyum meskipun hatinya masih bergejolak. Aku juga senang, Nizam. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Nizam pun mengangguk lalu melangkah mundur sambil melambaikan tangannya. Sampai ketemu lagi ya, Risa. Risa menatap kepergian Nizam dengan perasaan campur aduk. Ketika pintu rumah pun tertutup, ia bersandar pada dinding. Dia mencoba menenangkan hatinya. Ia masih tidak yakin dengan semua yang terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, Nizam tidak seburuk yang ia bayangkan. Atau setidaknya itulah yang ingin ia yakini. Namun malam itu ketika ia berbaring di tempat tidurnya, pikiran tentang Nizam pun terus berputar di kepalanya. Ada sesuatu yang aneh tentang pria itu. Sesuatu yang membuatnya merasa waspada meskipun ia tidak bisa menjelaskannya. Sementara di sisi lain, Nizam pun tersenyum puas saat ia berkendara pulang. Baginya Risa hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Ia tahu betul bagaimana cara merayu dan juga memanipulasi. Dan sejauh ini semuanya pun berjalan sesuai rencana. Kini tinggal menunggu langkah berikutnya untuk memastikan bahwa Risa benar-benar jatuh dalam jaringannya. Dan di malam yang tenang itu, rencana jahat Nizam pun perlahan mulai terbentuk. Sementara Risa tanpa sadar berada di ambang kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Singkat cerita, pada malam itu pun Nizam duduk di balkon rumahnya, memandangi bintang-bintang yang berkelip di langit. Pikirannya sekarang dipenuhi oleh bayangan Risa. Awalnya pertemuan dengan Risa hanyalah bagian dari rencananya, yaitu sebuah permainan untuk menghibur dirinya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu yang aneh terjadi. Risa pun berhasil menembus tembok yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya. Ia pun mengenang senyuman tulus Risa, cara bicaranya yang lembut, dan ketulusan dalam setiap kata-katanya. Risa ini berbeda dari wanita-wanita lain yang pernah ia kenal. Ia bukanlah sosok yang bisa dengan mudah dimanipulasi atau diperdaya. Kebaikan hatinya pun begitu tulus. Dan justru itulah yang membuat Nizam merasa bersalah. Kenapa aku merasa seperti ini ya? Gumam Nizam dengan pelan sambil memijat pelipisnya yang mulai berdenyut. Karena rencana awalnya adalah memanfaatkan Risa untuk kesenangannya sendiri. Namun kini setiap kali ia memikirkan untuk melanjutkan rencana jahatnya, hati Nizam malah terasa berat. Dia tidak ingin menyakiti Risa. Tidak setelah ia melihat betapa tulus dan lembutnya gadis itu. Setiap kali Risa tersenyum kepadanya, Nizam merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tepatnya pada keesokan harinya, Nizam pun memutuskan untuk menemui Risa di kafe yang sama. Ketika ia tiba, Risa pun sudah menunggu dengan wajah yang cerah. Nizam tersenyum saat melihatnya, namun kali ini senyumannya tidak dipenuhi oleh niat jahat seperti sebelumnya. Nizam? Risa pun menyapanya dengan ceria. Bagaimana kabarmu? Nizam pun duduk di hadapannya merasa sedikit gugup. Aku baik, Risa. Kamu sendiri gimana? Baik juga. Mereka pun berbicara seperti biasa, tetapi kali ini Nizam merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika Risa tertawa kecil karena leluconnya, Nizam merasa senang. Bukan karena berhasil memikatnya, tetapi karena ia benar-benar ingin melihat Risa bahagia. Tanpa ia sadari, Nizam pun mulai jatuh cinta pada gadis yang awalnya ia rencanakan untuk dipermainkan. Saat pertemuan mereka usai, Nizam pun mengantar Risa pulang. Di depan rumah Risa, ia pun memberanikan diri untuk berbicara dari hati ke hati. Risa, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Nizam pun mulai berbicara dengan suara rendah namun mantap. Risa pun menatapnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Nizam? Nizam pun menarik nafas panjang-panjang. Dia merasa gugup untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Jujur, awalnya aku mendekatimu dengan niat yang gak baik, Risa. Aku malu mengakuinya, tapi itu kenyataannya. Dan setelah aku mengenalmu lebih jauh, aku mulai berubah. Aku sadar kalau kamu adalah wanita yang sangat berbeda dari yang pernah aku temui sebelumnya. Kamu tulus, baik hati, dan aku gak ingin menyakitimu, Risa. Risa pun terdiam sejenak mendengar itu. Dia pun mencerna kata-kata Nizam. Matanya menatap pria itu dengan tatapan yang sulit untuk dibaca. Aku tahu mungkin sulit untuk percaya,
Tapi aku benar-benar berubah, Risa. Dan sekarang aku ingin kita serius. Aku ingin bertanggung jawab dan memperlakukanmu dengan sebaik mungkin. Lanjut Nizam dengan suara bergetar. Risa pun terkejut, namun di dalam hatinya ia merasakan kejujuran dari kata-kata Nizam. Ia tahu Nizam tidak sempurna, tetapi melihat perubahan yang terjadi dalam dirinya membuat Risa merasa yakin bahwa perasaannya pun juga telah berubah. Aku percaya padamu, Nizam. Kalau kamu benar-benar tulus, aku ingin kita bersama, jawab Risa dengan Nizam. Nizam pun merasa lega mendengar jawaban itu. Namun Risa melanjutkan, Nizam, aku mau menerima perjodohan itu, dan aku mau menjadi istri kamu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Risa pun duduk di ruang tamu rumahnya. Dia pun diapit oleh kedua orang tuanya. Wajahnya serius namun tenang. Ia sudah memikirkan ini matang-matang. Ibu, ayah, aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting. Pak Jali dan Bu Risma pun saling pandang sebelum menatap putri mereka dengan penuh perhatian. Aku sudah memutuskan, Bu, untuk menikah dengan Nizam. Apa kamu sudah yakin dengan keputusan ini, Nak? Tanya Pak Jali dengan suara tenang namun tegas. Risa pun mengangguk. Aku yakin, Pak. Aku merasa bahwa ini adalah jalan terbaik untukku. Sekarang aku ingin berhenti kuliah dan berbakti kepada Nizam. Aku percaya dia bisa menjadi suami yang baik dan juga bertanggung jawab, Pak. Bu Risma pun memandang putrinya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Tetapi di dalam hati kecilnya, ia merasakan kebanggaan. Anak perempuannya sudah dewasa dan mampu membuat keputusan penting dalam hidupnya. Kalau itu memang keputusanmu, kami hanya bisa mendukungmu, Nak, kata Bu Risma. Akhirnya pun suaranya bergetar sedikit. Pak Jali pun mengangguk setuju, meskipun jelas bahwa ia masih khawatir. Tapi ingat, Risa, apapun yang terjadi, Bapak dan Ibu selalu ada untukmu. Iya, Pak, Bu, terima kasih. Risa pun tersenyum lega dan memeluk kedua orang tuanya. Keputusan Risa pun untuk menikah dengan Nizam sudah bulat, dan kini mereka bersiap untuk menjalani kehidupan baru bersama. Meskipun banyak rintangan yang mungkin akan mereka hadapi, karena Nizam yang dulu hanya berniat mempermainkan kini berubah menjadi seorang pria yang siap bertanggung jawab atas cinta sejatinya. Hari-hari yang dinanti-nantinya pun akhirnya tiba. Pernikahan Nizam dan Risa pun digelar dengan megah, sesuai dengan keinginan Pak Baron. Taman luas di belakang rumah keluarga dihiasi bunga-bunga indah, lampu-lampu gemerlap dan dekorasi elegan yang memanjakan mata. Para tamu pun berdatangan mulai dari kerabat dekat hingga rekan bisnis dari Pak Baron. Semuanya mengenakan pakaian terbaik mereka. Risa pun tampak anggun dalam balutan gaun pengantin putih yang elegan. Sementara Nizam pun berdiri di sampingnya dengan setelan hitam yang gagah. Setelah janji suci itu diucapkan, penghulu pun mengumumkan mereka sebagai suami istri. Tamu-tamu bersorak sementara Risa dan Nizam saling memandang dengan penuh kebahagiaan. Ini adalah awal dari kehidupan baru mereka. Singkat cerita, setelah pesta pernikahan yang meriah, Risa dan Nizam pun akhirnya tiba di rumah baru mereka. Rumah keluarga Baron yang besar dan juga megah. Risa masih belum terbiasa dengan kemewahan ini, tetapi ia merasa tenang karena Nizam ada di sampingnya. Ini rumahmu sekarang, Risa. Aku harap kamu bisa merasa nyaman di sini, ujar Nizam lembut sambil memegang tangan Risa, istrinya. Risa pun tersenyum meskipun hatinya sedikit gugup. Terima kasih ya, Mas. Aku masih perlu waktu untuk terbiasa. Tapi aku yakin selama ada kamu, semuanya akan baik-baik saja, Mas. Nizam pun menatapnya penuh kasih. Aku berjanji akan selalu menjagamu, Risa. Aku tahu mungkin ini semua terasa baru dan berbeda, tapi aku akan ada di sampingmu. Kita akan melalui ini bersama. Aku percaya padamu, Mas. Aku yakin kita bisa menjalani kehidupan ini bersama-sama. Hari-hari setelah pernikahan Risa dan Nizam berjalan dengan cepat. Nizam pun sibuk mengurus bisnisnya, meninggalkan rumah sejak pagi dan pulang larut malam. Risa yang awalnya senang mengurus rumah barunya, dia mulai merasa ada yang mengganjal. Bukan karena kesepian saat Nizam pergi, tapi karena sesuatu yang membuatnya merasa tak nyaman.
yaitu perlakuan dari Pak Baron, ayah mertuanya. Setiap kali Nizam tidak ada di rumah, Pak Baron sering muncul dengan alasan-alasan kecil. Kadang-kadang ia hanya muncul di dapur saat Risa sedang memasak, kadang di ruang tamu ketika Risa sedang menonton televisi. Awalnya Risa menganggap ini sebagai bentuk perhatian dari seorang mertua, tetapi lama-kelamaan perilaku Pak Baron pun mulai terasa berbeda. Cerita pun sampai di sini dulu. Tuh kelanjutan ceritanya di part selanjutnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.